Amelia Wijayanti, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Releasing Engine, perkenalkan mahasiswa Esperanza Pulau Jawa Daerah. Hello everyone, it's such a good opportunity to see you. My name is Vanessa Morsley and I'm Vita Enthusiast. Halo semua, selamat datang di kanal YouTube aku episode ke-6. Kali ini kita akan bersama-sama belajar bahasa Indonesia. Aku sudah mengundang teman-temanku untuk belajar bersama kita pada hari ini. Kali ini kita akan bersama-sama belajar bahasa Indonesia. Tema pembicaraan kita kali ini adalah gunakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, langsung saja kita tanyakan pertanyaan yang pertama kepada teman-teman. Yang pertama, bagaimana bahasa selain bahasa Indonesia berpengaruh pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Ya, oke Kak. Aku kali ini bawain bahasa gaul ya Kak ya. Nah, menurut aku bahasa gaul itu berpengaruh ke penggunaan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kan kita sedang berada di era globalisasi nih ya Kak ya. Mau nggak mau kita harus melek teknologi, melek budaya. Dan itu juga pasti akan berpengaruh ke bahasa. Kenapa demikian? Karena bahasa yang digunakan anak zaman sekarang itu mereka lebih cenderung suka bahasa gaul untuk berkomunikasi sehari-hari. Nah, jadi mereka tuh ngerasa lebih enjoy, lebih seneng, lebih nyaman gitu guna bahasa gaul. Akhirnya mereka melupakan bahasa Indonesia, sehingga apapun kondisinya, yang penting bahasa gaul gitu, nggak sih Kak? Betul sih. Oke, menurut saya sebagai pakar bahasa daerah, khususnya bahasa Jawa, dan di Jawa itu terdapat beberapa daerah di mana mereka menggunakan bahasa Jawanya berbeda-beda. Misalnya antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Nah, ketika mereka berkomunikasi, terkadang ada bahasa daerah mereka yang saling tidak mengetahui. Nah, di sini peran bahasa Indonesia itu untuk menjelaskan apa artinya. Jadi, peran bahasa Indonesia untuk bahasa daerah itu sangatlah penting. Oke, nah kalau misalnya dari sisi bahasa asing ya, khususnya bahasa Inggris, itu kalau ditanya ada pengaruhnya atau enggak, itu sangat berpengaruh. Dengar-dengar nih ya, kalau misalnya bahasa Indonesia itu sekarang sudah dijadikan sebagai bahasa di sidang PBB kan. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwasanya bahasa asing dan bahasa Indonesia itu saling berkaitan, saling berhubungan gitu ya. Nah, hubungannya apa? Sekarang itu bahasa Indonesia, kita sebagai manusia Indonesia ya, rakyat-rakyat Indonesia lah, kita nggak bisa hanya di sini-sini terus, kita butuh ke luar negeri, butuh hubungan bilateral. Nah, untuk itu kita juga harus bisa menguasai bahasa asing. Itulah kenapa dalam tema hari ini kita membahas juga tentang menguasai bahasa asing. Karena tanpa adanya bahasa asing, bahasa Indonesia itu ya udah terpaut di situ aja, nggak bisa berkembang. Jadi menurut saya bahasa asing itu berperan penting dalam pengembangan bahasa Indonesia juga. Gitu Mbak Paulina. Oke, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Jadi sesuai tema kita hari ini yaitu gunakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Karena teman-teman, ketiga bahasa tersebut itu sangat berpengaruh bagi diri kita, seperti yang sudah dijelaskan teman-teman saya tadi. Oke, gitu ya. Jadi selanjutnya, pertanyaan yang kedua nih, kira-kira apa kelebihan dan kekurangan penggunaan bahasa tersebut, bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing pada kehidupan kita? Siapa yang mau menjawab terlebih dulu? Dari aku dulu ya. Nah, dari bahasa gaul sendiri tuh pasti seluruh bahasa yang diciptakan di dunia itu pasti ada plus minusnya nih ya. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Oke. Dari sisi positif dulu. Kalau bahasa gaul ke bahasa Indonesia itu sisi positifnya yang pertama, kita lebih enjoy, kita lebih nyaman ngobrol pakai bahasa gaul. Karena kalau kita pakai bahasa gaul kayak wah, anaknya enak nih diajak ngobrol, santai banget nih kayak gitu. Terus yang kedua, kita lebih gampang akrab sama orang lain karena bahasa gaul itu gimana ya, kayak bahasa yang ada untuk kita mengakrabkan diri Lebih gitu. fleksibel. Iya bener, lebih fleksibel. Kalau itu tadi kelebihannya ya, kalau kekurangannya sih karena kebetulan kami semua kan mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pasti kemarin kan ada beberapa waktu kita ngajar nih di sekolah. Mereka anak-anak didik kita pakai bahasa gaul nih, tapi ngobrolnya sama guru. Kan jadi kayak kurang sopan santunnya kurang dan kurang etis menurut saya. Kalau di luar jam pembelajaran itu nggak apa-apa, tapi kalau di dalam dunia akademik rasanya kayak kurang sopan gitu aja sih Kak. Ya, jadi ada kelebihannya tapi juga ada kekurangannya. Iya bener. Jadi yang pertama ya Mbak, dari kelebihan bahasa daerah untuk bahasa Indonesia. Nah, kelebihan bahasa daerah itu yang pertama untuk memperkaya keragaman yang ada di Indonesia. Yang kedua, tanpa adanya bahasa daerah, bahasa persatuan bahasa Indonesia tidak mungkin ada. Nah, kemudian dari kelemahan.
Nah, kita kan mahasiswa ataupun guru. Kadang di sekolah kan kita juga bertemu dengan murid, begitu ya. Nah, itu kadang ketika di dalam pembelajaran murid itu mencampur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa, di mana kegiatan sekolah itu termasuk kegiatan yang formal. Nah, untuk kegiatan formal, pencampuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa itu dirasa kurang pas. Begitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk kemudian kepada Mbak Enes, kira-kira menurut Anda apa kelebihan dan kekurangan penggunaan bahasa asing untuk kehidupan? Oke, yang pertama mungkin kekurangan dulu ya. Nah, untuk kekurangan kurang lebih sama. Penggunaan bahasa asing atau bahasa apapun yang tidak sesuai dengan konteks itu pada sejatinya emang nggak benar ya, kurang benar. Ya. Jadi sama aja sebenarnya penggunaan bahasa Inggris yang dia tidak di tempat yang tepat itu juga akan mempengaruhi kesopanan dan keoriginalan bahasa itu sendiri gitu. Nah, untuk kelebihannya ini ada beberapa nih Mbak Paulina. Yang pertama nih, kita sekarang udah banyak banget siswa-siswa yang datang dari luar negeri, terutama UNS, banyak banget nih Mbak. Nah, kita sebagai mahasiswa sendiri ya, sebagai mahasiswa kita nggak bisa berteman dengan mereka tanpa adanya pendekatan alami, terutama dalam bahasa Inggris gitu. Jadi pertama bahwa kita adalah mahasiswa, berkomunikasi sangat penting, bahasa Inggris itu penting. Terus yang kedua, ternyata nantinya kita harus menjadi guru dan murid kita ada yang hanya bisa berbahasa Inggris misalnya, karena itu memang bahasa pengantarnya, dan itulah yang penting. Kenapa kita harus menguasai bahasa Inggris atau bahasa asing? Walaupun itu memang kayak cuman conversational stage aja nggak apa-apa, gitu. Yang penting kita bisa berinteraksi. Nah, tadi kan udah aku jelasin tuh yang pertama. Nah, untuk kelebihan yang keduanya adalah tentang kerja kita, prospek kerja kita. Nah, sekarang itu sudah banyak prospek kerja kita di luar negeri nih, misalnya kayak guru MIPA atau mengajari mahasiswa-mahasiswa internasional di sini. Nah, kita harus ikut serta dalam kegiatan tersebut, dalam prospek tersebut, gitu. Jadi penting juga sebagai kita mahasiswa yang nantinya butuh pekerjaan, cari pekerjaan sekarang susah apa gampang sih Mbak? Susah kan ya? Nah, susah kan? Nah, kita kalau bisa bahasa asing itu menjadi nilai plus tersendiri untuk kita. Gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman, kelebihan dan kekurangan penggunaan bahasa Indonesia yang khususnya bahasa gaul, kemudian bahasa daerah dan juga bahasa asing. Nah, jadi gitu ya teman-teman pembicaraan kita hari ini. Kira-kira dari teman-teman bertiga yang ada di sini, apa yang mau disampaikan untuk penonton dan juga teman-teman yang ada di rumah yang lagi menyaksikan video ini nih? Kira-kira ada nggak pesan-kesan atau ending statement yang mau disampaikan? Siapa dulu? Oke, dari bahasa gaul dulu ya Kak ya. Nah, menurut aku dari bahasa gaul itu tetap kalian harus menjaga bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenapa? Karena bahasa Indonesia yang baik dan benar itu merupakan bahasa persatuan nih. Kalau kita bisa menjaga bahasa persatuan, otomatis kita bisa menjaga Indonesia nih ya Mbak ya. Nah, jadi kita kurangi penggunaan bahasa gaul dimanapun itu. Kalau bisa kita gunakan bahasa Indonesia untuk Indonesia Emas 2045. Selanjutnya silakan. Oke, dari bahasa daerah, mari kita lestarikan kebudayaan dan kekayaan di daerah kita. Kemudian jangan melupakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, terima kasih Mbak Rizky. Selanjutnya yang terakhir. Oke, kalau dari bahasa asing, kita sebagai bangsa Indonesia tetap harus mempertahankan bahasa Indonesia, tapi tidak lupa harus mengembangkan diri kita dan juga bangsa kita dengan mempelajari bahasa asing. Jadi kita harus bersama-sama mempelajari bahasa asing demi prospek kerja kita yang lebih baik, gitu. Yeay, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi berdasarkan pembicaraan kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa kita harus selalu melestarikan bahasa dan budaya daerah masing-masing, kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai konteks dan situasi, dan yang terakhir marilah kita kuasai bahasa asing untuk keperluan kita sendiri. Oke, jadi sekian pembicaraan dan perbincangan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu belajar menggunakan bahasa, karena bahasa merupakan alat komunikasi yang akan selalu berguna kapanpun dan dimanapun kita berada. Oke, terima kasih, sekian dari kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.